بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid At-Taqwa, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tidak pernah berhenti dalam mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Jangan pernah merasa letih, lelah, capek atau jenuh dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah, tidak pernah berhenti dalam mencurahkan karunia-Nya, melimpahkan anugerah-Nya, mencurahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya kepada saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, yang oleh karena anugerah Allah itulah sampai detik ini kita masih mampu bernafas dan beraktivitas. Terpujilah nama Allah sekarang dan untuk selama-lamanya sampai saya, Bapak dan saudara pulang menghadap Allah dalam iringan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, Rasul utusan Allah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesetiaan kita dalam mengamalkan ajaran agamanya dan senantiasa mengucapkan sholawat untuknya, kelak nanti beliau akan mengakui saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita adalah pengikutnya meskipun kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Tapi kiranya dengan amalan yang dituntunkan oleh beliau yang kita laksanakan itu akan mempertemukan kita semua dengan beliau, dan semoga beliau akan memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku pendengar sidang Jumat yang terhormat. Dalam kitab Tanbihul Ghafil dinukilkan bahwa Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan." Sesungguhnya di tengah-tengah manusia nasan ada orang-orang yang diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah, mafatihu lil khair maghaliqu lisyarr, untuk menjadi pembuka bagi pintu-pintu kebaikan dan pengunci untuk pintu-pintu kejahatan. Wa inna minan nasi nasan, dan sungguh di tengah-tengah manusia itu juga ada orang-orang yang punya kemauan dan kemampuan, mafatihu lisyarri, yang menjadi pembuka bagi setiap pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kemungkaran dan kemaksiatan, maghaliqu lil khairi, dan pengunci, penutup bagi pintu-pintu kebaikan. Fatuba, maka berbahagialah, beruntunglah, liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khairi, orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka bagi pintu-pintu kebaikan dan pengunci bagi pintu-pintu kejahatan dengan kekuasaan yang Allah titipkan kepadanya. Wawailun, dan betapa celakanya, liman ja'alallahu ta'ala, di mana seseorang diberi jabatan atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan jabatan atau kekuasaan itu dia menjadi pembuka bagi pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kemungkaran, dan penutup atau pengunci bagi pintu-pintu kebaikan. Saudara-saudara sekalian, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan itu adalah orang-orang yang diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mau mengajak orang lain untuk berbuat yang baik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang bersama-sama untuk mengerjakan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan punya keberanian, kemampuan untuk melarang atau mencegah orang untuk berbuat maksiatan atau kejahatan. Dia tidak diam saja ketika dia melihat ada orang selingkuh di samping rumahnya. Tapi dia berani untuk mengatakan, jangan kau berzina di lingkungan ini. Dia berani mengatakan kepada orang yang zalim bahwa kau zalim. Dia berani mengatakan kepada orang yang koruptor, kau adalah koruptor. Dan dia berani mengatakan pada orang yang berkhianat, kau adalah pengkhianat. Ada orang yang diberi kemauan, kemampuan, dan keberanian seperti itu. Dan berbahagialah jikalau saya, bapak dan saudara diberikan keberanian seperti itu. Yang kedua, ada orang yang di tengah-tengah masyarakat dia waktu belum jadi RT, di lingkungannya nggak ada tukang mabok. Tapi begitu jadi RT, banyak warganya yang mabok. Karena memang RT-nya tukang mabok.
menjadi pembuka bagi pintu kemaksiatan. Waktu belum jadi RT, Maulid, Isra Mi'raj, peringatan keagamaan berjalan lancar. Begitu jadi RT, susah minta izin. Karena dia menjadi pengunci bagi pintu-pintu kebaikan. Nah, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Saudara termasuk dalam kelompok ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ciri mereka atau identitas mereka adalah mereka itu saling tolong menolong, aulia, mereka saling membantu. Mereka saling bahu-membahu, saling berkontribusi untuk ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang supaya ikut pengajian setiap malam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang, mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Mereka ini adalah orang-orang yang wayuqimunas shalah, setia untuk mendirikan salat kapan saja dan di mana saja mereka berada. Wayu'tunaz zakah, mereka juga senantiasa mengeluarkan zakat. Wayuti'ullaha wa rasulahu, mereka senantiasa menaati Allah dan Rasulnya kapan saja dan di mana saja mereka berada. Kepatuhan, ketaatan mereka kepada Allah selalu mereka tunjukkan. Ulaika sayarhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ciri khas pertama. Jadi orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan ciri orang yang beriman adalah mereka saling mengajak untuk berbuat baik dan tolong menolong dalam melarang orang berbuat jahat. Kebalikan daripada orang yang beriman itu adalah orang munafik. Ciri orang beriman yang saya sampaikan tadi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Lawan daripada orang yang beriman itu adalah orang munafik. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang sama, yakni surat At-Taubah di ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu, laki-laki yang munafik dan perempuan-perempuan yang munafik, ba'duhum mim ba'din, sesama mereka itu saling tolong, saling bantu, saling bela. Kerjaan mereka adalah ya'muruna bil munkar, ngajak orang untuk buat maksiat, ngajak orang untuk melakukan kemungkaran. Itu tipenya orang munafik, kerjaannya orang munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah orang untuk berbuat baik. Jadi kalau ada pemimpin yang baik, yang bakal disukai oleh orang-orang, ini kerjaan orang munafik ini menjelek-jelekan pemimpin yang baik itu, supaya orang gak mau milih. Itu kerjaan orang munafik. Orang baik dibilang jelek, orang jelek dibilang baik. Sehingga pernah ada istilah, lebih baik mana? Ya, orang kafir tapi jujur, atau orang beriman tapi korupsi. Nah itu bahasa-bahasanya orang munafik begitu.
Seakan mereka mengesankan orang-orang yang beriman itu memang kerjaannya suka korupsi. Bahasa orang-orang kafir, munafik, musyrik, begitu kata Allah. Ya, menjelek-jelekan. Jadi kalau lihat di TV, lihat di YouTube ada yang kerjaannya cuma jelek-jelekan, udah tandain aja munafik. Wa yakbiduna aidihim. Tangan mereka itu mereka genggam gini. Artinya apa? Pelit. Kalau tangan orang beriman suka keluar, mengeluarkan. Kalau tangan munafik digenggam tangannya, nggak mau hartanya keluar. Nasullaha fanasiyahu. Mereka itu nggak mau sholat. Mereka lupain Allah. Mereka tidak taat dan patuh kepada Allah. Innal munafikuna humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang-orang yang suka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai akhir dunia nanti, antara orang beriman dan orang munafik nggak bakal nyambung. Mereka akan selalu berseberangan bagaikan air dengan minyak. Kalau orang-orang yang beriman dalam setiap urusan mereka, ketika dipanggil oleh Allah, mereka akan bersegera untuk menyambut panggilan Allah. Allah lukiskan sikap dari orang yang beriman itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 38. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Salah satu identitas dari orang yang beriman itu adalah mereka bersegera ketika dipanggil oleh Allah. Seperti saya dan saudara pada saat ini. Saya yang berdiri di mimbar yang terhormat ini. Dan saudara yang duduk bersimpuh di lantai yang diberkahi oleh Allah. Kita memenuhi panggilan Allah. Melaksanakan sholat Jumat. Ini ciri orang yang beriman. Kemudian cirinya yang berikut. Wa amruhum syura bainahum. Ciri orang yang beriman, urusan mereka selalu ditempuh dengan cara musyawarah. Itu kalau orang beriman menggunakan cara bermusyawarah untuk mufakat. Tapi cara orang munafik voting. Itu cara orang munafik. Voting. Banyak di antara saudara-saudara kita yang supaya dikatakan orang modern, orang yang demokratis, orang yang demokrat, maka seluruh aspek dia ikut-ikutan. Pemilihan ketua masjid pun harus voting. Itu cara-cara di luar Al-Quran. Cara Al-Quran adalah musyawarah. Kenapa orang-orang di luar dari kita menggunakan cara voting? Karena mereka tahu kalau musyawarah pasti kalah. Karena suara kiai bakal didengar. Suara imam pasti didengar. Maka bikin voting. Kalau voting, one man, one vote. Satu orang, satu suara ustazah. Sama dengan suara daripada WTS. Karena one man, one vote. Jika diterima aturan ini, maka ketika pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan gubernur, bahkan pemilihan presiden pun akan ditempuh dengan cara voting. Dan orang-orang yang beriman yang benar-benar baik akan dicitrakan buruk bagi orang-orang munafik. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka akan memadamkan cahaya agama Allah
lewat mulut-mulut busuk mereka. Nah, kita orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan. Kalau ada orang yang datang kepadamu, orang munafik datang kepadamu membawa berita, jangan lu telan mentah-mentah. Pikir dulu. Tanya. Jangan main ikut-ikutan. Karena wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, fas'alu ahla zikri. Tanya sama orang yang ngerti. Tanya. Ustadz itu tidak bermain politik, tapi ustadz wajib ngerti tentang politik. Kalau tidak, repot ustadznya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, era demokrasi, oke, kita silakan berkompetisi. Dan tugas daripada ustadz adalah mengingatkan umat ini. Supaya jangan lupa pada apa yang disampaikan oleh Allah. Sayati ala nasi zamanun. Akan datang suatu waktu pada umatku, kata Rasulullah. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di mana saat itu umatku ngaku Islam, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang difatwakan oleh pewaris-pewarisku. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris daripada Nabi. Kata Nabi, suatu saat nanti sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umatku akan lari dari ulama dan fuqaha. Saudara, lari dari ulama dan fuqaha itu bukan berarti lihat kiai, lihat ajengan, lalu kabur. Bukan. Boleh jadi setiap hari salaman sama kiai, setiap hari makan bareng sama kiai, tapi begitu kiai nerangin, dia bilang sami'na wa asoina wa sorina. Artinya, iya saya dengar, tapi sorry, saya terpaksa tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan. Tapi kalau orang yang beriman ketika disampaikan ayat sami'na wa ata'na, kalau dia salah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu orang yang beriman. Kalau salah dalam dia memilih, dia sudah mengikuti. Salah, dia serahkan kepada Allah. Tuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.